Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kembali lagi kita di pembelajaran IPA dan tentunya masih bersama saya Ibu Tuti Herwati. Kali ini akan membahas tentang gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ketiga ini, yaitu 1. Mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. 2. Mengidentifikasi berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Setiap hari, di dalam tubuh kita terjadi berbagai aktivitas metabolisme. Aktivitas metabolisme menghasilkan zat-zat sisa yang dapat meracuni tubuh jika tidak segera dikeluarkan. Zat sisa tersebut berupa urin, karbon dioksida, air, dan uap air. Zat-zat sisa dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ tertentu. Zat tersebut juga perlu dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh akan menimbulkan penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Tahukah kamu apa saja gangguan yang dapat terjadi pada sistem ekskresi? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. 1. Nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Upaya penanganan dan pencegahan terhindar dari penyakit nefritis. Komplikasi paling parah dari nefritis adalah gagal ginjal. Pasien yang mengalami gagal ginjal harus melakukan hemodialisis atau cuci darah untuk menggantikan fungsi ginjal. Pasien gagal ginjal juga dapat menjalani operasi transplantasi ginjal. Disarankan kepada penderita yang ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Upaya penanganan atau pencegahan terhindar dari penyakit nefritis antara lain berolahraga secara teratur, mengonsumsi air putih banyak, tidak merokok dan minuman beralkohol, menjaga tekanan darah, menghindari makanan berkolesterol tinggi dan banyak mengandung garam, serta menghindari penggunaan obat yang bisa mempengaruhi ginjal. 2. Batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat.
Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Upaya penanganan dan pencegahan agar terhindar dari penyakit batu ginjal. Pengobatan batu ginjal disesuaikan dengan kondisi pasien, antara lain pemberian obat-obatan yang bisa memecah batu ginjal dan melakukan bedah atau operasi. Sementara, upaya untuk mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Penyakit yang ketiga, albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit akibat kerusakan pada glomerulus yang berperan pada proses filtrasi. Albuminuria terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal, terlalu banyak mengonsumsi protein, kalsium dan vitamin C yang membuat glomerulus harus bekerja lebih keras. Gejala albuminuria hanya akan terlihat setelah ginjal menjadi sangat rusak dan kadar protein dalam urin tinggi. Apabila albuminuria mulai ke tahap serius, maka akan mengalami beberapa gejala, antara lain lebih sering buang air, sesak nafas, kelelahan, mual dan muntah, bengkak di sekitar mata, terutama di pagi hari, dan urin berbusa. Upaya penanganan dan pencegahan agar terhindar dari penyakit albuminuria. Albuminuria pada dasarnya merupakan sebuah gejala. Maka dari itu, pengobatannya juga harus menyesuaikan dengan penyebabnya. Albuminuria ringan atau sedang umumnya tidak membutuhkan penanganan khusus. Albuminuria dapat dicegah dengan beberapa cara, antara lain menjaga agar tekanan darah dan gula darah tetap dalam keadaan normal, menurunkan berat badan, mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, konsumsi jenis protein dan jumlah protein yang tepat, perbanyak minum air putih, dan menerapkan pola hidup sehat. Penyakit yang keempat, hematuria. Hematuria ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hematuria dapat diketahui dari perubahan warna urin menjadi kemerahan. Penyebab hematuria ada beberapa faktor, di antaranya adanya batu di saluran kemih dan infeksi saluran kencing akibat adanya bakteri. Gejala utama hematuria adalah perubahan warna urin menjadi merah muda, kemerahan atau kecoklatan. Selain itu juga disertai gejala lain, tergantung penyebab utamanya, diantaranya sakit pada perut bagian bawah, sering buang air kecil, atau justru sulit buang air kecil.
Upaya penanganan dan pencegahan agar terhindar dari penyakit hematuria. Seseorang yang hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Selain itu, pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil dan banyak minum air putih, serta membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur. Penyakit yang kelima, diabetes insipidus. Diabetes insipidus disebabkan karena seseorang kekurangan hormon antidiuretik. Kondisi yang cukup langka, penderita penyakit ini akan merasa haus dan pada saat bersamaan buang air kecil secara terus-menerus. Gejala lainnya dari penderita ini adalah bangun di malam hari dan buang air kecil atau mengompol. Diabetes insipidus terjadi ketika tubuh tidak dapat mengatur bagaimana menyerap cairan yang disebabkan oleh kelainan hormon dan tidak berhubungan dengan diabetes atau kadar gula dalam darah. Upaya penanganan dan pencegahan agar terhindar dari penyakit diabetes insipidus yaitu pengobatan pada penderita yang ringan mungkin tidak perlu dilakukan. Namun, untuk mengimbangi jumlah cairan yang terbuang, perlu mengonsumsi air lebih banyak. Jika memang diperlukan, diberikan obat yang berfungsi untuk berperan sebagai hormon antidiuretik. Adapun pencegahan agar kita terhindar dari penyakit diabetes insipidus adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu salah satunya dengan mengonsumsi air putih yang banyak. Penyakit yang keenam yaitu kanker ginjal. Penyakit ini umumnya terjadi pada lanjut usia, yaitu 60 tahun ke atas. Bila ditemukan pada stadium awal, seringkali kanker ginjal dapat disembuhkan. Penyebab kanker ginjal antara lain memiliki kebiasaan merokok, kegemukan, mengalami hipertensi, dan sering terpapar zat kimia tertentu. Adapun gejala dari penyakit ini antara lain kencing berdarah, teraba benjolan di pinggang, nyeri atau pegal hilang timbul di pinggang, demam berkepanjangan, keringat berlebihan di malam hari, cepat lelah, dan berat badan turun drastis. Adapun upaya penanganan dan pencegahan agar terhindar dari penyakit kanker ginjal, pengobatan kanker ginjal tergantung pada kondisi tubuh secara umum dan pada stadium kanker. Prinsipnya, sebisa mungkin ginjal yang terkena kanker diangkat melalui operasi. Namun, hanya dapat dilakukan jika masih berukuran kecil. Kanker ginjal tidak sepenuhnya dapat dicegah. Namun, dengan menerapkan pola hidup sehat, resiko seseorang mengalami kanker ginjal dapat berkurang. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan hindari atau berhenti merokok, konsumsi makanan berserat,
berolahraga secara teratur, hindari kegemukan, dan juga paparan zat kimia. Penyakit yang ketujuh, jerawat. Jerawat atau istilahnya akne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebase atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Beberapa faktor penyebab terjadinya jerawat yaitu faktor hormonal, penggunaan kosmetik yang berlebihan, dan konsumsi makanan berlemak. Jerawat dapat tumbuh hampir di seluruh bagian tubuh, namun umumnya jerawat timbul di wajah, leher, bahu, dada, dan punggung. Adapun upaya penanganan dan pencegahan terhindar dari jerawat, pengobatan jerawat bisa membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, tergantung tingkat keparahan jerawat yang dialami. Untuk jerawat ringan atau istilahnya komedo, penanganannya cukup menggunakan krim atau gel tanpa harus resep dokter. Dan upaya pencegahan agar terhindar dari jerawat adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, banyak mengonsumsi buah-buahan, dan juga menjaga aktivitas tubuh. Penyakit yang ke-8, biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik menjadi penyebab terjadinya biang keringat. Anggota badan yang terkena biang keringat adalah leher, punggung, dan dada. Biang keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Adapun upaya penanganan dan pencegahan terhindar dari biang keringat. Biang keringat dapat diobati dengan memberi bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari biang keringat adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, serta apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Demikianlah anak-anak ibu semuanya, materi yang sudah disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan ibu guru berharap kalian terus semangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan kemanapun kalian pergi, agar kalian semua terhindar dari berbagai macam penyakit. Ibu guru akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.